Dari masalah ini umpamanya ada 100 masalah, kan tidak semua jadi masalah. Masalah yang 99 mungkin akibat dari masalah yang pertama atau dari masalah yang kedua. Maka ada persoalan potensial. Nah, di persoalan potensial ini bagaimana solusi jalan keluarnya? Lebih dewasa, lebih bisa menyeimbangkan antara taklid dan waduk sebagaimana dikomparasikan dalam Al-Quran selama 23 tahun. Biar lebih fleksibel hidup ini ya. Lebih menghayati gitu ya. Jika kita tidak khotam baca Quran di bulan Ramadan, kita mau tunggu bulan apa? Kemudian yang kedua yang harus diingat, ketika kita tidak bisa baca Quran, maka sesungguhnya bukan karena kita tidak punya kesempatan untuk membaca Quran, tetapi karena Allah tidak ingin bermukalamah dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pemirsa, tak terasa puasa kita sudah sampai di hari yang ke-17. Dan di hari ke-17 ini sudah populer ya di Indonesia, itu dikategorikan sebagai diturunkannya ayat Al-Quran atau disebut dengan nuzulul Quran. Kemudian dalam nuzulul Quran ini ada juga disebut, ada lagi Lailatul Qadar yang ditunggu-tunggu. Lailatul Qadar apa beda, ada persamaannya? Oke pemirsa, bersama saya ada Al-Mukarram Kiai Haji Ujang Surahman, dan kali ini juga saya sama dua orang ya, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Sya'ban. Nah, ini dua-duanya ini keponakan ini. Kalau ini anak adik paling dekat, yang situ anak kakak yang paling dekat ke saya juga. Jadi ini keponakan yang paling dekat-dekat gitu. Nah, ini siapa yang mau ngomong dulu nih tentang ini dulu yang dekat saya dulu deh. Tentang apa, nuzulul Quran atau korelasinya antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar atau definisinya. Ya. Terkait pembicaraan nuzulul Quran dan Lailatul Qadar ini memang sering menjadi topik yang menarik. Karena di masyarakat itu terjadi disinterpretasi, kesalahan penafsiran. Iya. Padahal di dalam kitab-kitab tauhid sebetulnya hal itu sudah dijelaskan, apa itu nuzul Quran dan apa itu Lailatul Qadar. Iya. Berbicara tentang Lailatul Qadar dulu ya, bahwa Al-Quran ini diturunkan dalam 2 tahap. Allah itu. Yang pertama itu secara langsung seluruh Al-Quran. Satu Quran gitu ya. Itu diturunkan ke suatu tempat yang namanya Baitul Izzah. Adanya dari Allah Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit dunia ya. Langit dunia. Nah itulah yang kemudian disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, sementara nuzulul Quran itu sendiri adalah proses awal turunnya ayat Al-Quran kepada Kanjeng Rasulullah SAW. Berarti dari Baitul Izzah. Baitul Izzah. Oh itu lama dong, sampai 23 tahun ya? Itu dicicil gitu. Dicicil 22 tahun 2 bulan 22 hari gitu. Jadi tidak secara langsung tapi sesuai dengan asbabun nuzulnya atau keadaan yang berbeda. Jadi memang inilah lebihnya Islam ya. Islam itu kan pasti aktual, pasti up to date. Tidak akan ada satu aturan Islam kadaluarsa atau ketinggalan zaman. Karena diturunkannya pun supaya lebih terasa oleh umat, rekondisi gitu.
Ini apa manfaatnya? Kenapa ada 23 tahun, Iwan? Ya, karena yang pertama secara step by step, karena memang kebutuhan masyarakat, kebutuhan untuk bagaimana bisa menghadapi kehidupan yang senyata-nyatanya berdasarkan nilai-nilai yang benar. Oleh karenanya kondisi misalkan tentang Homer belum ada ketentuan dilarang. Tapi ketika diturunkan Homer, karena memang ada kondisi yang mengharuskan di mana Homer dilarang. Gitu. Kemudian memang sangat kondisional sekali ketika diturunkannya sebuah hukum itu berdasarkan ketetapan wad'iyah. Oleh karenanya dalam ajaran tauhid disampaikan keberadaan khitab taklid itu khitab yang bersifat dibebankan kepada orang-orang mukallaf, itu sejatinya berdampingan dengan khitab wado, karena memang proses awal turunnya perintah ataupun larangan tersebut juga berdasarkan kondisi dan situasi. Jadi dan kondisi itu lebih karasa gitu kan. Jadi ketika kita nyeritakan babul ubar nyeri huntu, memang ain nyeri huntuna gitu. Ya betul ya. Nah, jadi sebetulnya Ujang, mengenai Lailatul Qadar sama Nuzul Quran ini nggak paradok ya? Enggak. Beda-beda ya. Kalau Nuzulul Quran itu ayat yang pertamanya adalah apa? Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sementara dalil Al-Quran yang menunjukkan kepada Lailatul Qadar itu yakni ya dari Lauh Mahfud kepada Baitul Izzah, itu ayatnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, kemudian nah ini jadi lebih dulu istilah Lailatul Qadar ketimbang Nuzul Quran. Karena Lailatul Qadar lebih dulu. Ya. Ada juga fenomena di masyarakat, bahkan ada juga yang oper ya, bahwa di Lailatul Qadar itu ada yang dinanti-nanti sesuatu yang semacam keajaiban gitu. Ya. Terkadang ada orang yang terlalu mengharap, pas datangnya malah ngacaprak. Ya gara-gara dia melihat di malam hari, melihat ke kepara itu ke atas, kemudian ada cahaya, padahal itu pantulan cermin yang ada di atas, karena saya bulan gitu. Dia merasa mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Nah, ini gimana Lailatul Qadar di pengertian ini dinanti-nanti gitu? Apa sih kelebihannya itu? Nah, saya kira ya untuk Lailatul Qadar kita ada sesi khusus aja biar pemirsa lebih ini. Atau season berikutnya. Fokus, ya. Sekarang Nuzul Quran dulu ya. Nah, atau barangkali mau nambahkan ini? Enggak. Tentang Lailatul Qadar. Ya paling secara baroatul istilah mungkin mau Ujang ya, untuk ke depan. Teknis bagaimana peribadahan yang harus dilakukan di Lailatul Qadar mungkin akan lebih menarik ketika ada bagian khusus ya. Tetapi yang paling dekat dengan kita hari ini tentang hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul bahwasanya 10 pertengahan di bulan Ramadan adalah Allah memberikan rahmat, dan 10 kedua memberikan maghfirah, dan 10 terakhir aitkum minan nar. Itu sebagai bentuk persiapan aja untuk di Lailatul Qadar. Jadi yang 30 hari dibagi 3. Dibagi 3. 10 awal 10 awal rahmat, kasih sayang dari Allah. 10 di tengah maghfirah, dan 10 terakhir aitkum minan nar, memerdekakan dari siksa api neraka. Wow. Tapi kalau sungguh-sungguh puasanya ya. Ya. Oke. Kalau begitu, topiknya kembali kepada Nuzul Quran. Nuzul Quran itu mungkin ada tanggalnya ya. Kalau tidak salah itu 13 tahun sebelum hijrah ya. Ayat yang pertama betul. Ayat yang pertama itu menarik ya. Ayat yang pertamanya Iqra, baca.
Dan waktu itu Kanjeng Rasulullah SAW berada di Gua Hiro, sebuah gua yang sangat tinggi sekali. Dan pengertian guanya nggak seperti gua di kita ya, atau mungkin itu hanya tumpukan batu ya. Di situ Kanjeng Rasulullah SAW menyendiri. Saya sendiri juga, itu kenapa sih Rasul menyendiri? Ada apa latar belakangnya itu? Iya, karena satu melihat fenomena di kota Mekah saat itu yang semakin menampakkan kedolimannya, sehingga jadi saruk-suk gitu ya, saruk-suk melihat kemungkaran. Kemudian yang kedua juga ketika usia beliau mendekati usia 40 tahun. Emang ada apa dengan usia 40? Ya, kalau kita lihat hal ata'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura, bahwa usia 40 tahun ini adalah usia yang sangat istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena menjadi titik balik untuk orang yang mau sadar kembali kepada Allah, atau justru menjadi sebuah pembiaran. Nah, Bang Ujang sendiri sekarang usianya berapa? Saya sudah lebih. Ini yang miris, ini ada hadis. Apa tuh? Menyatakan man zawazal arba'ina walam yaglib hoeruhu sarohu pal yatahajjaj mak adahu minanar, pal yatajahaz mak adahu minanar. Wah. Siapa orang yang sudah melampaui 40 tetapi kebaikannya tidak lebih banyak dari kejelekannya, maka kata Rasul sudah siap-siap saja untuk masuk neraka. Berarti harus benar-benar di 40 tahun itu mau jangan. Iya, betul. Jadi gimana nih? Ini usia berapa tahun tuh? Masih belum sampai ya? Belum sampai malah ya. Jadi dia masih punya ancang-ancang persiapan ya, seperti apa dan bagaimana gitu. Tapi saya hanya bisa berikan hati-hati, tidak semua orang sampai usia 40 tahun. betul. Ya, memang, kalau faktor usia kan nggak bisa juga nggak bisa kita mengelak. Ada cerita. Ini bukan cerita katanya ya. Ada orang dulu tuh waktu remajanya dia frustasi, nggak tahu kenapa lah, sampai dia mau bunuh diri. Maka dia menggeletakkan diri di rel kereta api. Kegeles emang, tapi cuman kakinya doang. Sampai hari ini masih hidup. Gitu. Itu kan lebih dari 40 ya? Lebih dari 40 lagi sekarang ini usianya. Kemudian ada banyak orang juga berobat ke Jepang, ke Singapura gitu kan. Ya sampai hartanya habis mati lah. Ya. Jadi usia nggak bisa diharap-harap, juga nggak bisa dihindari. Itu memang rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kembali kepada yang nuzulul Quran. Beliau menerima itu di menjelang usia 40 tahun. Karena itulah apakah orang ini mau orang jadi baik atau nggak baik itu kan ramalan. Nah, kalau lo menghendaki nggak ada masalah gitu kan. Tapi ayatnya itu bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, bukan pula perintah iman gitu kan. Tapi perintahnya ikra, baca. Nah, ini menariknya. Ada banyak ulama, kiai juga yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa baca. Betul, al-ummi. Tapi ini istimewa pribadi. Masa iya sih seorang Rasul, manusia yang sangat mulia, ya, dan menjadi teladan bagi umat manusia, kok nggak punya kemampuan? Gitu. Ya. Kalau menurut Eyang sih bukan nggak bisa baca. Karena toh pada satu saat juga ada sebuah tari ketika Kanjeng Rasul harus menyurati Raja Heraklius kalau nggak salah. Itu kan akhirnya Kanjeng Rasul sendiri yang menulis. Raja Najasyi ya betul. Kalau bisa menulis berarti bisa baca dong. Masalahnya bukan berarti kalimatnya jangan bilang nggak bisa baca, nggak perlu baca. Umpamanya saya lagi melihat ke depan, saya melihat ke atas, Iban tanya, yang itu bajunya sarungnya warna apa? Saya nggak usah nengok, saya bisa jawab biru. Tidak perlu dilihat ya. Jadi
Kanjeng Rasul itu nggak perlu baca. Karena apa? Mau dikasih tahu langsung sama Allah. Bagaimana juga ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW diserang oleh kelompok Abu Jahal, sampai-sampai minta disebutkan sifat-sifat Masjidil Aqsa, kursinya berapa, tiangnya berapa. Kanjeng Rasul nggak kaget. Karena apa? Dia yakin ada Allah. Tapi dia mampu membaca, menyampaikan bahwa pintunya sekian, arahnya sekian, karena dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Jadi Rasul melihat itu menyampaikan sifat-sifat Masjidil Aqsa waktu itu bukan dari baca, dari wahyu. Jadi nggak perlu baca, gitu. Bukan nggak bisa baca. Gitu. Karena memang kondisinya pada waktu itu Eyang ya, ketika baginda Rasul pada usia 40 tahun kemudian diutus menjadi nabi dan rasul, diminta oleh umat untuk memperlihatkan nilai-nilai mukjizat, dan mukjizat itu Al-Qur'an disampaikan sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Karena pada waktu itu kebanyakan orang-orang itu gila sastra ya. Gila sastra. Setuju. Dari A sampai Z semuanya gila sastra. Ini memang sangat kondisional sekali, berbanding lurus ketika Nabi Musa itu kan dengan mistis kurang lebih lah. Bukan mistis, atau ada tongkat itu kan. Jadi Idri biasokal hajar. Kemudian lautan dibelah menjadi dua. Karena memang kondisinya pada waktu itu banyak sekali yang memuja tentang dunia-dunia sihir. Dan hari ini tentang kebilagohan, kefasihatan dalam berbicara bahasa Arab. Lalu kemudian turunlah Al-Quran, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kehebatan Al-Quran, membuat misalnya pun tidak bisa. Kalau Kanjeng Rasul baca, tekacilah baca gitu. Maka Rasul tidak bisa baca, Rasul tidak bisa nulis, artinya kitab Al-Quran itu bukan buatan Rasul. Iya. Tapi itu mutlak mukjizat yang diberikan oleh Allah, bukan karangan sendiri. Gitu. Jadi bukan tulisan Rasul. Bukan tulisan Rasul. Dan Kalau Rasul pun bukan karena baca gitu. Jadi menurut saya asa kurang pas kalau istilahnya nggak bisa baca gitu kan. Tapi istilahnya nggak perlu baca. Lalu kemudian ini kan di goa, sendirian lagi nggak siapa. Iqra, baca. Ya. Baca apaan gitu kan, hurufnya juga nggak ada. Kalau kitab juga bawa kitab apa? Beliau kan hanya menyendiri, ujlah, mengelak dari hiruk pikuk kemaksiatan yang begitu merajalela. Lalu diperintahkan Allah melalui malaikat Jibril, Iqra, sampai berapa kali itu? 3 kali, 4 kali. 4 kali kan, Iqra lagi. Sampai Rasul gemetaran, gitu kan, saking kagetnya. Nah, ternyata ya Iqra baca di sini bukan hanya baca aksara tekstual ya. Tetapi ini la maujuda illallah, kembali kalimat thayyibah ya. Mesti dibaca itu ada 4 hal. Ya kan? Di dieu kieu ayeuna abdi. Ada 4. Pertama tempat. Kedua situasi. Ketiga waktu, dan keempatnya siapa. Sekarang tempat, Kanjeng Nabi ada di Gua Hira. Bacalah, kamu ngapain di Gua Hira? Sendirian lagi. Sementara coba di luar, umat banyak berbuat maksiat. Iqra, baca. Ini berarti kita harus sadar. Jadi baca tempatnya, belum lagi di bawah, lain lagi. Di Gua Hira, lain lagi. Terus situasinya kamu mengelak. Ya, Kanjeng Nabi kan mengelak. Mengelak dari hiruk pikuk kemaksiatan. Kenapa tidak tampil? Karena apa? Karena kan ada alamat lubah, ada perintahnya, ada lama Buddha juga. Jadi tempat, kemudian situasi dan waktu. Mau berapa lama tinggal di mana? Di Gua Hira. Mau tinggal di situ, mau dibiarkan Umar. Yang kemudian ini orangnya siapa? Siapa yang harus didakwai? Siapa yang harus diajak? Iya kan? Akhirnya kan Siti Khadijah lebih dulu. Atau ada komentar lain? Iya. Tentang Iqra ini? Saya
justru yang menarik saya pahamnya ini dari Eyang gitu. Jadi Eyang kan sering menyampaikan bahwa bukan hanya baca secara tekstual, tapi baca secara kontekstual. Jadi bukan hanya teks yang harus dibaca itu, tetapi seluruh fenomena, seluruh situasi, kondisi, dan Eyang paling jago. Jadi ini sama kalau kita lihat dari Asmaul Husna itu Al-Musawwiru ya kalau nggak salah. Ya bentuk dibaca gitu. Sehingga dengan demikian kalau kita sadar 4 hal ini, itu kan memang kalimatnya kepada Nabi, tapi kan kita umatnya harus juga mengikutinya. Nah, begitupun kita harus hadir di waktu, situasi, di tempat, di situasi, di waktu, dan juga dengan siapa. Ini kalau kita bisa baca 4 hal dan kita hadir, umpamanya kita duduk di sini. Ya, kita tahu ada acara juga di sana. Kalau kepala kita nggak hadir di sini, kepala kita terus ke sana. Akhirnya di sini kita nggak betah. Waduh, gimana ya? Ini udah waktunya. Jadi gelisah terus. Karena apa? Karena nggak hadir di tempat. Atau seperti ada orang yang kan seminggu 2 kali bolak-balik Tasik Jakarta, itu sekali jalan 6 jam paling tidak, atau terkadang sampai 8 jam. Apa nggak capek? Bukan nggak capek, tapi enjoy. Nah, kenapa? Biasanya orang kalau ke Jakarta naik mobil, baru duduk aja di mobil, kepalanya udah di Jakarta, capek jadinya. Begitu duduk di mobil, ya hadirlah di mobil, mati mobilnya. Di mana letak kelebihan kenikmatan mobil ini, gitu kan? Apakah akselerasinya atau keempukannya? Atau mungkin kita menilai sopirnya. Jadi kita hadir di situ. Terus waktu situasi, ya jangan mikirin di luar ya. Udah panas banget pikirannya. Ya biasanya kalau kita kepanasan itu suka nyari-nyari yang dingin. Atau ketika dia nyari-nyari yang hangat. Sebetulnya nggak usah. Kalau bisa hadir lebih baik. Makanya istilah Aki nih. Tiris mandi haridang moyan. Loh kok ketika haridang, kalau kita mengelak terus dari haridang dari panas, parah. Tapi coba kita nikmati, ya hitung-hitung mandi uap lah. Apa namanya? Diambil sisi positifnya yang ya. Positif. Jadi ketika keluar keringat itu nikmat gitu. Padahal kepanasan. Tapi kalau kita menolak, tidak hadir dalam situasi itu, capek. Pindah sana, pindah sini, ngambil kipas, nyari AC, mandi, parah. Tapi kalau ya ini hitung sauna dah, kan enak kalau sauna. Itu membakar kalori ya. Mengeluarkan kalori sehingga badan menjadi ringan karena keluar keringat. Kalau dingin, ya nikmatlah, berselimut itu kan nikmat. Jadi hadir di situ. Jadi di dia, waktu juga. Nah kalau puasa baru aja subuh udah mikir maghrib, capek, enjoy aja. Kayak kita sekarang ini kan masih deket lagi, nggak usah mikirin maghrib, Pak. Ngomong aja babu nujulur Quran gitu kan, jadi ada di sini. Jadi di dia ayeuna kuring. Ya. Saya harus bicara dengan 3 orang ini karena rekamannya 3 orang. Saya nggak usah ngomong sama kameramen, nggak lucu nantinya gitu. Jadi kita hadir dan memposisikan diri. Jadi sadar Eyang ya. Yang terpenting itu sadar dalam setiap waktu, kondisi, tempat, dan dengan siapa gitu Eyang. Hadir di waktu, hadir di tempat, hadir di situasi, dan hadir dengan siapa. Nah, begitupun makanya tadi benar bahwa Kanjeng Nabi itu dia nggak baca karena waktu itu sastranya yang begitu menggila. Ya kalau dulu menurut tarikh, kalau sekarang kan orang ke pasar itu belanja. Kalau dulu mah enggak, zaman Rasul mah, zaman jahiliyah mah. Di pasar itu ada tinju, tonton semua orang, ada penyair, berbalas pantun gitu kan. Memang ada jualan juga. Sayyidina Umar sendiri itu jawara paling kuat. Sampai di pasar itu Sayyidina Umar, siapapun yang datang pasti targetnya adalah melawan Umar, dan semuanya kalah. Jadi adu kekuatan, adu kemampuan. Nah, kemudian karena Kanjeng Rasulullah hadir dalam kondisi apa?
kondisi seni, kondisi sastra, disajikanlah Al-Quran, begitu tercengang semua, kaget. Ini bahasa apaan gitu kan? Apa kata Rasul? Ini bukan suaraku, ini bukan karyaku, ini dari Tuhan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, berikutnya setelah Iqra ini ada bismi. Iqra itu kan bisa berarti analisa, analisa situasi, analisa persoalan, analisa persoalan potensial, analisa keputusan, gitu. Analisa situasi, situasi dari pribadi. Saya ini orang bilang pimpinan umum pesantren. Biasanya kalau pimpinan pesantren itu orangnya wah, yang ngajinya si abreg-abreg. Padahal keilmuan ini pinteran dia nih daripada saya. Saya mah cuma ngomong doang. Kalau cuma ngomong doang, ya sama tukang obat, bisa ngomong. Tapi enaknya kalau pimpinan umum itu bukan megang saklar doang. Lo kemari, benerin kan gitu. Nah, sementara itu juga anak saya sekian banyak dan saya sebentar lagi pensiun. Wow, ini harus dibaca dulu situasinya. Setelah dibaca situasinya, nanti akan muncul beberapa persoalan-persoalan. Mungkin persoalan itu abrek-abrek persoalan. Karena apa? Manusia kalau dia memang kerja tidak akan lepas dari namanya persoalan. Pasti punya masalah. Dari masalah ini umpamanya ada 100 masalah. Kan tidak semua jadi masalah. Masalah yang 99 mungkin akibat dari masalah yang pertama atau dari masalah yang kedua. Maka ada persoalan potensial. Nah, di persoalan potensial ini bagaimana solusi jalan keluarnya? Ini nilai maujudan nih. Iqra itu kan. Bagaimana jalan keluarnya? Kalau jalan keluar diambil angka A, dampaknya apa? Positifnya A. Apa? Kalau diambil angka B, ini kan ada langkah A, angka B. Nah, itu maka oh ternyata setelah di list, dikomparasi, oh ternyata keputusannya A. Nah, ini rekomendasi. Gitu. Kalau tadi Iqra ini jam berapa nih? Oh, asal udah lewat, maghrib belum sampai, berarti kita belum punya kewajiban sholat. Gitu kan? Udah santai aja. Gitu. Tetapi kalau nanti sudah datang maghrib, mau nggak mau kita harus berhenti. Gitu. Jadi kita baca. Maka nanti begitu datang sekitar umpamanya sekarang ini maghrib itu pukul 5.58. Persiapan 5 menit berarti pukul 5.50 lah ya. Ya benar. 53 ya. Setelah 5.53 kita harus sudah siap-siap ngasih apa? Air wudhu. Itu kan, itu sudah rekomendasinya gitu. Ngambil wudhu. Kalau sekarang puasa sudah siapkan tajil korma gitu. Oh ya, terima kasih kepada jamaah simpatisan Huda yang telah memberikan bantuan kami. Ada memberikan tajil buat para santri. Mudah-mudahan maksud Anda dikabuli Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada niat yang semua dan saya yakin niat Anda itu adalah baik. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan itu menjadi tawasul sehingga bisa dipakai tawasul untuk keberhasilan cita-cita Bapak sekalian. Nah, kembali ini nyimpang komentar. Ini kok saya sendiri yang ngomong ini? Ini kamu jadi keasikan mendengar ya. Oh, jadi udah ini nanggung ya, nanggung. Iya. Jadi Iqra ini baca. Lalu setelah rekomendasi gitu dilaksanakan. Nah, ketika kita melaksanakan tadi contohnya maghrib atau tajil, nah, hati-hati dalam melaksanakan tajil atau melaksanakan sholat maghrib itu nantinya ini harus ada internal control system, pengendalian internal yang mengawasi. Ini sesuai sunnah enggak? Ini sesuai perintah Allah enggak? Dilarang apa enggak sama Allah? Lamat luba illallah. Oh, tajil kalau Rasul itu kurma dulu. Disebutkan enak atau enggak enak? Nah, kata Rasul kurma dulu. Yang ternyata kedokteran juga mengakui betapa hebatnya kurma itu. Terus dan sebagainya, dan jangan berlebihan. Ya, jangan sampai kamar itu lamat luba ilallah itu. Lalu kemudian makan dulu, sholat dulu.
Nah, ini terkadang kita ada namanya bukan tarodub. Kontra. Ya, kontra apa istilahnya? Kontradiksi. Nah, degeng lah ya. Ini mana nih? Asing ada muasa, ada mudoyak, mana yang didahulukan gitu. Ketika dipanggil, aduh, bini manggil nih. Gitu. Ibu juga manggil. Mana dulu? Jangan mentang cinta sama bini, ibu dulu yang mesti di. Nah, ini ada sebagai contoh. Itu lamat nuba ilallah. Kalau ini semua bisa dilakukan dengan berbekal kepada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka maksud utamanya adalah mendapatkan bardo tilah. Nah, Iqra analisis secara umum, ya banyak orang pinter, bahkan jadi perusahaan, konsultan di mana-mana. Tetapi ini dalam Iqra di sini baca nggak boleh sembarangan. Iqra-nya harus bismi rabbik, tidak boleh bismil mal, tidak boleh bismil jah. Bukan dengan bismil riyasah juga ya. Ya. Jadi harus bismi rabbik. Bismi rabbik. Dan loh, rabbik itu kan Allah. Ya. Kenapa nggak bismillah juga? Ketika asyhadu alla ilaha illallah Allah kan. Ketika bismillah Allah. Tapi ketika Iqra bismi rabbik tidak bismillah. Padahal itu juga. Iqra bismi rabbik. Kenapa tidak bismillah? Karena di dalam rob itu, dan ketika tasdik pun roditu billahi robban, tidak roditu billahi ilahan. Kenapa kira-kira ada apa yang spesial dalam robu itu? Bang Ujang? Kalau kita lihat dalam beberapa kitab bahwa robun ini memiliki 15 makna. Wow. Jadi makna yang sangat besar. Di antaranya ya Al-Khaliq, yang menciptakan, ya Al-Malik yang merajai, kemudian Al-Rabbi sendiri yang mengurus gitu. Al-Rabbi yang menciptakan, merajai, kemudian mengurus, kemudian Ar-Razzaq bahkan yang memberikan rizki. Al-Maula. Iya, Al-Maulan ini yang memberikan seluruh nikmat gitu. Jadi ada 15 makna dari kalimat robu itu. Oleh itulah kemudian robun lebih dipilih untuk dijadikan diksi pada ayat itu. Ya. Menariknya kalau tadi ada kalimat yang mengurus. Ya. Artinya Iqra bismi rabbik. Jangan atas nama kekayaan. Ya. Jangan atas nama, sekarang kan orang menganalisa karena kepengen jabatan, kepentingan, ada survei segala macam gitu kan. Kalau ini enggak, harus bismi rabbik, semata-mata karena Allah semata-mata. Tidak ada motif lain. Jangan karena kekayaan. Banyak juga orang ngomong bicara di mana-mana, di mimbar, tapi targetnya angpau. Akhirnya dakwahnya nggak sampai-sampai karena inamal amalu biniat. Niatnya amplop ya dapatnya amplop lah, bukannya dapatnya dakwah gitu. Nah, ini juga Iqra bismi rabbik yang pada saat itu sangat kemungkinan Kangjeng Nabi Muhammad SAW mendapatkan anugerah, mendapatkan tepuk tangan, mendapatkan pujian karena sastra dari kalimat Al-Quran ini. Tapi kata Allah, Iqra bismi rabbik. Jadi ketika baca, contoh begini umpamanya, saya lah ya udah AA, aki-aki maksudnya. Ada perempuan cantik, woi cantik. Ya kalau nggak menilai cantik ya biasa. Itu naluriah. Ya kata Rasul juga orang itu pasti akan menilai apa yang dilihat, apa yang dirasakan, itu pasti ada yang diraba. Tapi kalau kita ingat rububiyahnya ini, nah ini cantiknya gimana nih? Mau diterusin? Nah, kalaupun mau diterusin, di sini ada hukum babul munakahat. Nah, tapi kalau ya udah kakek begini ngomong munakahat segala macam, udah cantik begitu, wah udah nggak usah mikir dah, berhenti aja, nggak usah melorot terus dilihatin. Nah itu salah. Karena apa? Karena rububiyah Allah perintahkan jangan seperti itu. Kalau you mau lanjut, rubul munakah, nikahi dia, gitu kan? Kalau nggak, lu jangan malah maksiat. Ini bismi rabbik. Kita baca ABCD tadi tempat situasinya, ingat
bacanya, jangan karena nafsu, birahi, jangan karena posisi, jangan juga karena harta. Nah, jadi mudah-mudahan dengan nuzul Quran ini kita juga bisa benar-benar bersih-bersih bismi robbik, dan kita mendapatkan pengaturan pengurusan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu raditu billahi robba, aku ridho bila kepada robban, bertuhan, bukan saja ilahan, tetapi saya milik Allah. Kan milikku juga kan maknanya. Saya juga siap diatur oleh Allah. Artinya aturan Allah itu yang disebut dengan hukum syara. Ini kembali kepada nuzul Qur'annya ini ya. Lalu apa yang dinanti-nantikan? Tadi kan ada untuk apa Lailatul Qadar bab khusus ya? Iya, nanti aja. Apakah Lailatul Qadar ini akan terjadinya di 17 atau bagaimana nih? Paling tidak tanda-tandanya aja. Ya. Kalau kita melihat jumhur ulama menyampaikan bahwa terjadinya Lailatul Qadar itu adalah pada asrul awakhir, 10 hari terakhir. Begitupun turun dari berbarengan dengan turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah. Yang dulu itu kan Al-Quran itu hanya 1 kali turunnya. Ini proses Lailatul Qadar itu kan setiap tahun ada. Enggak, maksudnya timingnya bersamaan itu enggak? Maksud bersamaan tuh tanggalnya gitu, enggak ya? Jadi ulama itu menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu kemungkinan besar terjadi itu pada asrul awakhir, artinya 10 hari terakhir dari tanggal 21 sampai 29 atau 30. Nah kemudian dari hari-hari itu pun ada yang lebih arja, Arab, yaitu pada witirnya, optimis gitu ya, kan? Optimisnya, berarti tanggal malam 21, 23, 25, 27, 29. Yang ganjil-ganjil Ya. itu. Bahkan kemudian ada yang lebih spesifik. Ya, diantaranya adalah karya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu bisa lebih mendefinitifkan kapan terjadinya Lailatul Qadar itu tergantung hari awal Ramadan. Jika hari awalnya hari Anu, maka Lailatul Qadarnya malam sekian. Gitu. Ada rumus gitu ya. Ada rumus dari Al-Ghazali. Yang Ghazali. Jadi masalah Lailatul Qadar ini nggak ada urusannya dengan nuzul Quran. Ya, tidak ada saya kira. Sebab itu kan sudah ada kajian-kajian lebih daripada ulama bahwa, dan saya harus percaya bahwa betul Lailatul Qadar itu akan terjadi 10 hari terakhir. Lailatul Qadar itu lebih terarap itu pada malam-malam ganjil. Itu bukan malam 17 itu kan. Lebih karena 17 itu bukan apa? Oh iya, lebih dari setelah nuzul Quran gitu ya. Terjadi. Kalau 17 itu lebih nuzul Quran, bukan pada Lailatul Qadar. Nah, ini tadi nanti kita bab khusus ya ada bicaranya. Tentang perbedaan Lailatul Qadar dengan nuzul Quran. Kan nuzul Quran jelas turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Kanjeng Nabi. Kalau Lailatul Qadar itu kan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah disebut Lailatul Qadar. Tetapi ini tanggalnya nggak jelas atau? Ya, ini memang terjadi multi tafsir di antara ulama mengenai tanggalnya. Bahkan jangan untuk Lailatul Qadar ya, untuk nuzul Quran sendiri itu ulama tidak sepakat semua. Tidak aklamasi maksudnya. Ya, ada yang menyatakan malam 24. Itu diantaranya Imam Tobari gitu kan. Ada yang menyatakan malam 1, malam 13 bahkan. 16. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama menyatakan pada tanggal 17. Dan ada yang unik lagi. Kitab-kitab buluh yang turun itu ke Nabi Musa, ini apa kan beda-beda tanggalnya itu. Itu dalam bulan yang sama ya, Yang? Istimewanya ya. Semuanya di bulan Ramadan gitu. Betul. Ini cerita dari Qatadah. Ya. Qatadah terima dari Abil Mali. Ya, Abil Mali dari Wasilah dan Wasilah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, suhuf Ibrahim turun pada awal bulan Ramadan.
Lalu kemudian Taurat juga turunkan kepada tanggal 6 Ramadan. Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Dan Al-Quran, nah ini nih, diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Ini kata Rasul. Tapi juga yang 17 juga kata Rasul. Jadi benar bahwa ada beberapa pendapat gitu ya. Tetapi kita sudah kadung terbiasa kalau di Indonesia itu kita memperingati nuzul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Sebetulnya perbedaan-perbedaan itu nggak usah cekcok ya. Hanya permasalahan penafsiran dan berkesimpulannya seperti apa gitu. Demikian pemirsa pembicaraan kami mengenai Nuzulul Quran. Lalu kira-kira apa yang mesti kita perbuat dalam Nuzulul Quran ini? Dalam Nuzulul Quran ini yang pertama lebih mendewasakan hati mungkin ya. Kenapa? Karena harus bisa lebih cerdas menganalisa. Kalau menurut saya secara pribadi, apa yang disampaikan oleh Eyang barusan menjadi nutrisi terbaik dalam menghadapi 40 tahun yang akan datang. Itu mungkin kurang lebih ya. Lebih dewasa, lebih bisa menyeimbangkan antara taklid dan wadok sebagaimana dikomparasikan dalam Al-Quran selama 23 tahun. Jadi biar lebih fleksibel hidup ini ya. Lebih menghayati gitu ya. Saya yang sedikit menambahkan sekaligus closing statement Nuzulul Quran, bahwa saya mengajak khusus kepada diri saya sendiri, umumnya kepada seluruh jamaah, mari baca Al-Quran. Saya menyampaikan, jika kita tidak khotam baca Quran di bulan Ramadan, kita mau tunggu bulan apa? Kemudian yang kedua yang harus diingat, ketika kita tidak bisa baca Quran, maka sesungguhnya bukan karena kita tidak punya kesempatan untuk membaca Quran, tetapi karena Allah tidak ingin bermukalamah dengan kita. Karena sesungguhnya ketika kita membaca Al-Quran, maka hakikatnya kita sedang bermukalamah, berbincang ria dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita nggak paham. Terlebih kalau dibarengi dengan paham. Waduh, udah dapat pahala bacanya. Kan kalau baca Quran itu walaupun nggak paham dapat pahala. Dapat pahala pahamnya, masya Allah. Dan Al-Quran ini memang benar-benar mukjizat. Hampir tidak ada satu kata pun yang tidak menarik, sangat menarik. Baiklah pemirsa, berbahagialah kita alhamdulillah sebagai umat Islam kita mendapatkan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup. Dan kita pernah juga ikrar dalam tasdik ya, wabil Qur'ani imama, kepada Al-Quran kita berpedoman. Untuk itu benar tadi kata Ki Ujang, baca ikra, ya kan? Bacalah Al-Quran, syukur-syukur kalau sambil dipahami maknanya. Akhirnya pemirsa, sampai di sana jumpa kita dalam perbincangan Nuzulul Quran, dan nantikan season berikutnya perbincangan tentang Lailatul Qadar. Saya Asep Abad Mausul Afandi dan Ujang Surahman. Saya Ahmad Sya'ban bermohon diri. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.